Aira yang terlihat begitu kaget langsung kembali menaikkan bajunya yang sudah turun sebahu. Aira segera melihat ke arah pintu dan melihat seseorang yang sedang menatapnya. Orang itu adalah Bima dengan kursi rodanya. "Tuan," kata Aira terkejut. Bima menutup pintu kamar itu. "Jadi, kapan kamu mulai bekerja?" Kali ini Aira terlihat bingung. "Oh ya, aku belum mengatakan padamu apa-apa saja tugasmu di rumah ini kan?" kata Bima lagi pada Aira yang tertunduk. "Belum tuan," jawab Aira sopan. Bima mendekat pada Aira. "Sebenarnya telah terjadi sedikit kesalahan dalam hal ini, namun tidak apa-apa. Aku tidak akan mempermasalahkannya. Aku akan jelaskan tugas-tugasmu, dan itu berlaku mulai besok. Setiap jam 7 pagi, kamu harus ke kamarku," ucap Bima membuat Aira kaget. "Ke kamar tuan?" Bima mengangguk. "Iya, ke kamarku. Kamu harus selalu siap untuk melayaniku setiap kali aku memintamu." Aira semakin kaget. "Me melayani tuan?" Dengan santai namun tegas, Bima kembali berkata, "Iya, melayaniku setiap kali aku memintamu. Kamu harus selalu siap, kapanpun aku memintamu. Tidak peduli pagi, siang, ataupun malam, kau harus melayaniku." Saat Aira ingin mengatakan sesuatu, Bima pergi meninggalkannya tanpa mengatakan apapun. Aira duduk di tepi tempat tidurnya. Dia tidak menyangka dugaannya benar. Hilmi telah menipunya. Hilmi membawanya ke rumah itu untuk melayani kakaknya yang cacat, yaitu Bima. Aira pun menangis dan mencoba untuk kabur dari rumah itu. Namun usahanya gagal, karena penjaga di rumah itu lebih ketat daripada di kantor polisi. Aira hanya mampu menangis di kamar memikirkan setiap kata-kata yang begitu manis keluar dari bibir Hilmi. Dia benar-benar tidak menyangka. Dia terkena tipu daya Hilmi dan juga Bima. Apa yang aku duga ternyata benar. Hilmi telah menjualku kepada tuan muda yang cacat. Pasti mereka juga telah berpura-pura menjadi kakak beradik. Keesokan harinya tepat jam 7 pagi, seseorang mengetuk pintu kamar Aira. Aira yang saat itu baru saja selesai menyisir rambutnya, segera membuka pintu kamarnya dan melihat seorang pelayan tersenyum padanya. "Aira, tuan muda memanggilmu. Dia menunggumu di kamarnya. Cepatlah pergi, jika tidak dia akan marah." Aira tertunduk. Pelayan itu kembali berkata, "Ada apa Aira? Kamu dengar apa yang aku katakan kan? Tuan muda sedang menunggumu Aira. Ayo, persiapkan dirimu." Aira menatap sedih pada pelayan itu. "Iya, aku mendengarkanmu. Apakah aku harus benar-benar ke kamarnya dan melayaninya?" Pelayan itu mengangguk tersenyum. "Ya Aira, kamu harus pergi ke sana dan melayaninya. Pergilah sekarang, dia menunggumu. Tuan muda sangat tidak suka jika kita bekerja tidak tepat waktu." Aira terdiam. Pelayan itu segera meninggalkannya. Dengan perasaan begitu takut, Aira berjalan menuju kamar Bima. Saat Aira mengetuk pintu kamar Bima, terdengar suara Bima dari dalam menjawab, "Masuklah." Dengan begitu perlahan dan penuh rasa takut, Aira membuka pintu itu dan masuk ke dalam.
Aira melihat Bima yang saat itu duduk bersandar di tempat tidurnya sambil membaca sebuah majalah. Hari ini kamu terlambat dan aku memaafkanmu untuk hari ini saja. Besok aku tidak ingin hal ini terulang lagi, kata Bima tanpa melihat Aira. Aira hanya tertunduk sambil mengangguk. Karena Aira hanya berdiri tak jauh dari pintu, Bima kembali berkata, kali ini sambil menatap Aira. Apakah kamu akan terus berdiri di sana, Aira? Aira terlihat bingung. Bima kembali berkata pada Aira, kemarilah Aira, mendekatlah padaku. Aira terlihat semakin gugup dan takut. Maaf Tuan, tadi Tuan berkata apa? Kata Aira. Bima menggelengkan kepalanya lalu menatap Aira. Kemarilah Aira, mendekatlah padaku. Aira yang terlihat sangat gugup berkata, maaf Tuan, aku memang orang miskin. Aku juga tidak berpendidikan. Tapi tidak semudah itu Tuan menyuruhku untuk melayani Tuan. Jika aku tahu Hilmi dan Tuan bekerja sama untuk menipuku, aku tidak mungkin akan tinggal di rumah ini. Kali ini Bima yang terlihat bingung dengan perkataan Aira. Apa maksud perkataanmu, Aira? Aira berkata dengan sedikit berani. Aku tahu, Tuan dan Hilmi telah berpura-pura menjadi kakak beradik untuk menipuku. Bima menggelengkan kepalanya. Apa yang kamu katakan, Aira? Omong kosong apa ini? Kata Bima. Namun Aira tidak ingin tertipu lagi. Dia pun kembali berkata, Hilmi membawaku kemari untuk menjualku kepada Tuan, kan? Jangan-jangan Tuan juga berpura-pura cacat untuk menipuku. Dengar Tuan, aku tegaskan pada Tuan, meskipun aku sangat butuh pekerjaan, tetapi aku tidak akan mau mendapatkan uang dengan cara seperti ini. Apakah Tuan pikir aku perempuan? Aira belum menyelesaikan perkataannya. Bima dengan cepat berkata, cukup Aira, cukup. Jangan katakan apapun lagi. Apa yang kamu pikirkan, ha? Apakah kamu berpikir aku menyuruhmu melayaniku seperti seorang istri pada suaminya? Aira menatap Bima tajam. Iya, itu benar kan? Apalagi kalau bukan itu. Bima tertunduk, lalu tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Wanita yang aneh. Bisa-bisanya dia punya pikiran seperti itu, batin Bima. Bima kembali berkata, dengar Aira, aku menyuruhmu ke sini untuk melayaniku karena aku ini cacat. Aku tidak bisa melakukan apapun sendiri. Aku menyuruhmu mendekat padaku karena aku sudah sangat lapar. Ini sudah lewat jam sarapan. Aku hanya menyuruhmu membantuku untuk pindah ke kursi rodaku. Tidak lebih daripada itu, mengerti? Aira berpikir sejenak. Benarkah? Tuan tidak pura-pura cacat kan? Lalu, bagaimana jika saat aku di dekat Tuan, lalu Tuan menyerangku dan... Bima seperti tak tahu harus berkata apapun. Dia kemudian meraih teleponnya dan memanggil Hilmi yang saat itu bersiap-siap untuk pergi ke kantor. Maaf Hilmi, aku mengganggumu. Bisakah kamu kesini sebentar? Dengan cepat Hilmi mengiyakan permintaan Bima. Setelah menutup telepon, Hilmi segera berlari ke kamar kakaknya.
yang sedang dibuat pusing oleh Aira. Setibanya Hilmi di kamar Bima, Hilmi terlihat bingung melihat Aira dan Bima yang terlihat aneh. Hilmi mendekati Bima. Ada apa, Kak? Apa yang bisa aku bantu? Bima melirik Aira yang saat itu membuang muka. Hilmi, jelaskan pada wanita ini apa saja tugasnya di rumah ini, dan jelaskan juga padanya bahwa kita bukan orang yang seperti dia pikirkan. Hilmi pun melihat Aira lalu mendekatinya. Mbak Aira, mulai hari ini aku kembali aktif ke kantor seperti biasanya. Jadi, aku tidak bisa membantu kakakku ketika dia butuh bantuan. Mulai hari ini, Mbak Aira menggantikan posisiku merawat kakakku. Aira terlihat sedikit lega. Oh begitu, aku minta maaf karena telah berpikir yang tidak-tidak. Hilmi tersenyum. Jadi, Mbak Aira sudah paham kan? Apa saja tugas Mbak Aira? Aira mengangguk. Iya, aku hanya menunggu perintah darinya kan? Hilmi mengangguk tersenyum bahagia. Iya Mbak, jadi apapun permintaan Kak Bima kepada Mbak Aira, tolong dibantu ya Mbak. Aira mengerutkan keningnya. Apapun? Apakah termasuk ketika dia mau ke kamar mandi? Hilmi tertunduk lalu melirik Bima yang saat itu juga tertunduk. Bima berkata kepada Hilmi, Hilmi, pergilah ke kantor, nanti kamu terlambat. Jika wanita ini merasa keberatan dengan tugasnya, dia bisa meninggalkan rumah ini. Aku tidak akan memaksanya untuk melayaniku. Hilmi mendekati Bima. Tapi Kak, perkataan Hilmi belum selesai. Bima segera kembali berkata, kalau perlu, bawa dia kembali di tempat di mana kamu menemukannya, Hilmi.